Halo, Assalamualaikum teman-teman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Devi Apriani, NPM 1813031036. Saya dari kelas B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi pendapatan. Oke, yang pertama adalah definisi pendapatan. Jadi, menurut PSAK nomor 23 didefinisikan bahwa pendapatan itu merupakan arus masuk bruto berdasarkan kegiatan ekonomi suatu perusahaan yang mengakibatkan naiknya ekuitas dari aktivitas perusahaan, bukan dari penambahan atau penanaman modal. Oke, selanjutnya ada sumber-sumber pendapatan. Yang pertama adalah laba dari penjualan yang bukan barang dagangan, yaitu seperti surat berharga, aktiva tetap, atau cabang perusahaan. Yang kedua dari transaksi modal atau pendapatan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham. Kemudian yang ketiga, penyerahan produk perusahaan atau aliran penjualan produk. Kemudian yang keempat, berasal dari hadiah, sumbangan, atau penemuan. Yang kelima, dari revaluasi aktiva. Oke, yang selanjutnya adalah proses pendapatan. Proses pendapatan terbagi menjadi dua, yaitu proses pembentukan pendapatan atau earnings process dan proses realisasi pendapatan atau realization process. Jadi, yang pertama yaitu proses pembentukan pendapatan adalah suatu konsep tentang terjadinya pendapatan. Konsep ini berdasarkan pada asumsi bahwa semua kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka untuk mencapai hasil yang meliputi semua tahap kegiatan produksi, pemasaran, maupun pengumpulan piutang, memberikan kontribusi terhadap hasil akhir pendapatan berdasarkan perbandingan biaya yang terjadi sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan produksi. Selanjutnya, yang kedua adalah proses realisasi pendapatan atau realization process. Jadi, proses realisasi pendapatan adalah proses pendapatan yang terhimpun atau terbentuk sesudah produk selesai dikerjakan dan terjual atas kontrak penjualan. Jadi, pendapatan dimulai dengan tahap akhir kegiatan produksi, yaitu pada saat barang atau jasa dikirimkan atau diserahkan kepada pelanggan. Oke, yang selanjutnya adalah kriteria pengakuan pendapatan. Jadi, pendapatan itu baru diakui jika jumlah pendapatan terrealisasi atau cukup pasti akan segera terrealisasi. Yang kedua, pendapatan baru dapat diakui jika pendapatan tersebut sudah terbentuk atau terhimpun. Oke, yang selanjutnya adalah konsep dasar yang diperkirakan dalam pengakuan pendapatan. Yang pertama itu ada konsep biaya dan hasil atau effort dan accomplishment concept. Jadi, konsep ini menyatakan bahwa kas merupakan pengukur upaya dan pendapatan merupakan pengukur hasil. Yang kedua adalah konsep bukti berdaya uji dan objektif. Laporan keuangan akan mempunyai tingkat manfaat dan tingkat keandalan yang cukup tinggi apabila data keuangan di dalamnya didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Oke, yang ketiga adalah konsep akuntansi mengakui adanya asumsi yang relevan atau assumption concept. Jadi, konsep akuntansi mengakui adanya asumsi-asumsi seperti bidang pengetahuan lain. Dalam banyak hal, konsep dasar akuntansi dengan sendirinya merupakan asumsi atau paling tidak didasarkan atas asumsi yang tidak dapat diuji validitasnya dengan pembuktian yang tuntas, tetapi dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan pelaporan keuangan. Oke, yang keempat adalah konsep biaya historikal. Konsep biaya historis merupakan pengukur potensi jasa yang paling objektif untuk jasa yang baru diperoleh. Biaya historis ini menunjukkan harga pertukaran pada saat terjadinya salah satu keunggulan biaya historis yang terjadi dari hasil kesepakatan dua pihak independen. Oke, sekian penjelasan singkat saya mengenai materi pendapatan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.